Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Saya Ismail Usman SPD selaku Kepala Sekolah Dasar Islam Terpadu Bina Insani Kayu Agung mengucapkan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Anak-anak Ustadz yang Ustadz banggakan, dalam memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 ini, Ustadz berharap anak-anak dapat meningkatkan semangat belajarnya sehingga dapat membanggakan kedua orang tua, Ustadz-Ustazah, dan menjadi generasi yang akan membuat negara ini menjadi berjaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1.000 orang tua, niscaya akan aku cabut semeru dari agarnya. Dan beri aku 10 pemuda, niscaya akan aku guncangkan dunia. Merdeka! Mari kita isi kemerdekaan Republik Indonesia. Selalu mendekatkan diri dengan Al-Quran. Merdeka! Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Merdeka! Kami Keluarga besar Merdeka Islam Terpadu Bina Insani Kayu Agung mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75. Semoga Indonesia semakin berjaya. Merdeka! Cut Nyak Din, kelahiran Lampadang, Kerajaan Aceh 1848. Wafat di Sumedang, Jawa Barat 6 November 1908. Beliau dimakamkan di Gunung Puyuh, Sumedang. Beliau adalah seorang pahlawan nasional Indonesia dari Aceh yang berjuang melawan Belanda pada masa Perang Aceh.
setelah wilayah 6 mukim diserang. Beliau mengungsi, sementara suaminya Ibrahim Lamnga bertempur melawan Belanda. Tewasnya Ibrahim Lamnga di Gletarum pada tanggal 29 Juni 1878, kemudian menyeret Cut Nyak Dien lebih jauh dalam perlawanannya terhadap Belanda. Hijrah Kalinyo adalah istiqomah dan keyakinan. Berjuang melawan KP-KP penjajah merupakan bagian keimanan. Tuanku Imam Bonjol adalah salah seorang ulama, pemimpin dan pejuang yang berperang melawan Belanda dalam peperangan yang dikenal dengan nama Perang Padri pada tahun 1803-1838. Adapun hukum kitabullah banyaklah melampau dek kita jua. Badek kalian. Sultan Mahmud Badarudin II, kelahiran Palembang 1767, wafat di Ternate 26 September 1852. Beliau adalah pemimpin Kesultanan Palembang Darussalam selama 2 periode. Setelah masa pemerintahan ayahnya, Sultan Muhammad Bahauddin. Nama aslinya sebelum menjadi sultan adalah Raden Hasan Pangeran Ratu. Raden Ajeng Kartini lahir di Jepara, Hindia Belanda, 21 April 1879. Meninggal di Rembang, Hindia Belanda, 17 September 1904 pada umur 25 tahun. Atau sebenarnya lebih tepat disebut Raden Ayu Kartini. Beliau adalah seorang tokoh Jawa dan pahlawan nasional Indonesia. Kartini dikenal sebagai pelopor kebangkitan perempuan pribumi. Jangan pernah menyerah. Jika kamu masih ingin mencoba, jangan biarkan penyesalan datang. Karena kamu selangkah lagi untuk menang. Karena ada bunga mati, maka banyaklah buah yang tumbuh. Demikian pula dalam hidup manusia. Karena ada angan-angan muda mati, kadang-kadang timbullah angan-angan lain yang lebih sempurna, yang menjadikannya buah. Habis gelap, terbitlah terang.
Bendara Pangeran Harya Dipanegara atau biasa dikenal dengan nama Pangeran Diponegoro lahir di Ngayogyakarta, Hadiningrat 11 November 1785. Meninggal di Makassar, Hindia Belanda 8 Januari 1855 pada umur 69 tahun. Beliau adalah salah seorang pahlawan nasional Republik Indonesia yang memimpin Perang Diponegoro atau Perang Jawa selama periode tahun 1825 hingga 1830 melawan pemerintah Hindia Belanda. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Wahai rakyatku, sebentar lagi kita akan menghadapi perang yang amat besar. Oleh karena itu, janganlah kalian takut, jangan kalian gentar, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama dengan kita. Hidup ataupun mati ada di genggaman ilahi. Walaupun harus berjumpa dengan kematian, itu artinya kita mati di jalan Tuhan. Allahu Akbar. Sutomo lahir di Surabaya, Jawa Timur 3 Oktober 1920. Meninggal di Padang Arafah, Arab Saudi 7 Oktober 1981 pada umur 61 tahun. Beliau lebih dikenal dengan sapaan akrab oleh rakyat sebagai Bung Tomo. Beliau adalah pahlawan yang terkenal karena peranannya dalam membangkitkan semangat rakyat untuk melawan kembalinya penjajah Belanda melalui tentara yang berakhir dengan pertempuran 10 November 1945 yang hingga kini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk Surabaya, pada pertempuran yang lampau, kita telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol. Kita telah menunjukkan satu kekuatan. Dengarkanlah tentara Inggris. Ini jawaban rakyat Indonesia. Hei tentara Inggris, kau menghendaki kami akan membawa merah putih takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Inilah jawaban kami. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat bisa dibikin secari kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun. Semboyan kita tetap merdeka atau mati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jenderal Besar Raden Sudirman lahir 24 Januari 1916, meninggal 29 Januari 1950 pada umur 34 tahun.
Beliau adalah seorang perwira tinggi Indonesia pada masa Revolusi Nasional Indonesia. Sebagai Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia pertama, ia adalah sosok yang dihormati di Indonesia. Terlahir dari pasangan rakyat biasa di Purbalingga, Hindia Belanda. Baik, kita akan tetap melawan, dan saya akan melawan gerilya dari hutan. Kalau ini memang sudah menjadi tekadmu, jadikan ini perang gerilya semesta. Muhammad Ibnu Sayuti atau yang lebih dikenal sebagai Sayuti Melik, lahir di Sleman, Yogyakarta, 22 November 1908. Meninggal di Jakarta, 27 Februari 1989 pada umur 80 tahun. Dicatat dalam sejarah Indonesia sebagai pengetik naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Dia adalah suami dari Surastri Karma Trimurti, seorang wartawati dan aktivis perempuan di zaman pergerakan dan zaman setelah kemerdekaan. Fatmawati yang bernama asli Fatimah lahir di Bengkulu 5 Februari 1923, meninggal di Kuala Lumpur, Malaysia 14 Mei 1980 pada umur 57 tahun. Beliau adalah istri dari Presiden Indonesia pertama, Soekarno. Beliau juga dikenal akan jasanya dalam menjahit bendera Sang Saka Merah Putih yang turut dikibarkan pada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1945. Suatu saat, kain ini akan menjadi simbol pemersatu bangsa demi kemerdekaan Indonesia. Dr. Andes Haji Muhammad Hatta, populer sebagai Bung Hatta, lahir dengan nama Muhammad Attar di Fort de Kock, Hindia Belanda, 12 Agustus 1902, meninggal di Jakarta 14 Maret 1980 pada umur 77 tahun. Saudara-saudara, dalam perjuangan yang 4 tahun itu, dengan penderitaan yang tidak sedikit daripada pemuda-pemuda Indonesia, datang dari seluruh lapisan bangsa, datang dari seluruh daerah bangsa, bukan saja pemuda dari Jawa dan Sumatera yang ikut berjuang, tapi pemuda dari Maluku, pemuda dari Sulawesi, pemuda dari Kalimantan, berkumpul dalam Republik Indonesia.
memperjuangkan cita-cita bangsa Indonesia merdeka. Saudara-saudara, dalam perjuangan ini telah tertanam persatuan di dalam dada pemuda kita yang berjuang. Dr. Insinyur Haji Soekarno, nama lahir Kusno Sosrodiharjo, lahir di Surabaya, Jawa Timur, 6 Juni 1901, meninggal di Jakarta 21 Juni 1970 pada umur 69 tahun. Beliau adalah Presiden pertama Republik Indonesia yang menjabat pada periode 1945-1967. Beliau adalah seorang tokoh perjuangan yang memerankan peranan penting dalam kemerdekaan bangsa Indonesia. Beliau adalah sang proklamator kemerdekaan negara Republik Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.